Minggu ini, seperti yang saya katakan tadi, kita bicara soal masuk pada bahasan yang kedua, karakteristik dan ragamnya. Saya istilahkan karakteristik, tapi kalau Terry Flo mengistilahkannya sebagai key concept, konsep kunci dari TIK itu. Lalu kedengar musiknya ya? Saya matikan dulu ya. Di ruang sebelah anak saya main piano, barangkali suaranya. Baik, ada 4 pokok bahasan kita siang hari ini. Yang pertama, saya akan mendiskusikan soal hakikat TIK untuk sebagai sebuah media, apa sih sebenarnya dia gitu. Lalu kita berbicara soal konsep kunci. Ada 20 konsep kunci. Kemudian kita berbicara ragam media sosial. Kemudian implikasi, ini bukan implikasi. Implikasinya untuk pengembangan masyarakat. Ini ada beberapa hal yang akan saya ceritakan nanti di sini. Di sini saya akan bicara 20, tapi saya akan potong 5 saya potong. Lalu kita lihat apa implikasinya untuk pengembangan masyarakat. Jadi ini satu hal kita lihat, dan saya tidak akan banyak bicara soal ini, soal implikasi. Saya justru akan bertanya pada Anda, setelah saya bacakan ciri-cirinya, setelah kita diskusikan ciri-cirinya, apa implikasi ciri-ciri itu untuk pengembangan masyarakat? Andalah yang banyak bercerita. Pokok bahasan yang ketiga, ragam media sosial, ini juga tidak banyak saya bahas, tidak banyak saya bicarakan, karena menurut saya, Anda lebih tahu soal media sosial dibanding dengan saya. Pasti Anda, media sosial Anda, akun media sosial Anda lebih banyak daripada saya. Anda lebih ngerti lah itu. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Anda tentu, maaf, tahu Marshall McLuhan. Dia bilang, ini buku sekitar tahun 70. Dia bilang, the medium is the message. Ini diungkapkannya ketika begitu hebatnya televisi berjaya. Dan nggak peduli apa isinya, pokoknya kita nonton TV. Gitu. The medium is the message. Mediumnya yang penting, medianya yang penting, bukan pesannya. Pulang dari mana-mana, otomatis saja ambil remote control dan hidupkan remote controlnya, tonton televisi, apapun isinya, nggak peduli, pokoknya tonton. Itu makanya McLuhan berkata bahwa the medium is the message. Dan ada satu pernyataan McLuhan yang sangat penting, medium extension of human sense. Media adalah perpanjangan dari indera. Ketika saya memakai HP saya untuk ngobrol dengan siapapun, maka HP ini sebagai medium adalah perpanjangan mulut saya dan perpanjangan telinga saya dengan siapa saya berbicara. Jadi medium as extension of human senses. Ketika saya membaca buku ini adalah medium untuk mengextend pengetahuan siapapun di sini, Terry Flo, kepada saya.
Jadi medium as extension of human sense. Ketika saya dengar radio, maka radio itu juga adalah sebagai media untuk memperpanjang suara si sumber dan telinga saya dalam mendengar sumber itu. Jadi sekali lagi, medium as extension of human senses. Dan seperti itulah semua media. Media itu adalah alat untuk memperpanjang telinga saya, memperpanjang suara saya, memperpanjang penglihatan saya, dan semua alat-alat yang kita pergunakan untuk berkomunikasi. Sayang belum banyak media yang mengekstensi penciuman dan pengecapan. Seandainya itu ada, kan seru itu. Artinya bau duren di mana bisa kita cium di sini gitu. Atau rasa enak di mana kita bisa rasakan di sini. Tapi itu belum ada teknologinya. Jadi dengan pengetahuan ini kita lihat bahwa bagaimana medium itu extension of human senses. Mudah-mudahan paham nih ya. Ini sangat penting. Kalau Anda belajar media, maka Anda harus melihat medium extension of human senses. Baik. Dengan melihat yang itu medium sebagai ekstensi, maka Terry Hall mengatakan bahwa ada beberapa prinsip inti dari TIK. Prinsip intinya yang pertama adalah konektivitas. Dan konektivitasnya itu bisa beragam. Ada dari satu ke satu. Dari satu ke satu, misalnya saya ngirim email pada Anda. Saya ngirim SMS. Saya ngirim telepon Anda. Maka di situ konektivitasnya adalah dari satu ke satu. Tapi bisa juga terjadi konektivitasnya itu dari satu ke banyak. Kalau Anda punya blog, Anda punya microblog seperti Facebook, Twitter, itu microblog. Itu di situ kita bisa melihat bahwa Anda berkonektivitasnya adalah dari satu ke banyak. Tapi bisa dari banyak ke banyak. Banyak ke banyak itu misalnya kalau kita punya WA group, itu dari banyak ke banyak. Banyak orang di situ bercerita kepada banyak orang. Dan itu menjadi terobosan yang bisa hanya terjadi ketika ada TIK. Surat kabar nggak bisa seperti itu. Televisi itu adalah dari satu ke banyak. Radio dari satu ke banyak. Tapi dengan internet, itu bisa terjadi komunikasi yang konektivitasnya dari banyak ke banyak. Ciri yang kedua adalah pengendaliannya yang sangat terdesentralisasi. Apa maksudnya? Coba bayangkan kalau dulu kita punya televisi, kita punya radio, maka kontrol sangat mudah. Ketika pemerintah nggak suka lihat satu surat kabar, diberedel surat kabarnya, selesai. Ketika televisi di satu tempat ingin dikuasai oleh yang melakukan kudeta ketika itu, ya selesai sudah. Satu stasiun itu dikuasai, sudah mereka menguasai informasi. Sehingga pengendaliannya dalam banyak informasi itu sangat tersentralisasi. Beda sekali dengan TIK. Kalau kita bicara TIK, maka pengendalian sangat terdesentralisasi. Nggak bisa pemerintah mengatakan, nggak boleh buat hoax. Ada ratusan hoax setiap hari. Ini nggak boleh diedarkan, nggak boleh. Nggak bisa dilakukan kontrol yang seperti yang saya katakan tadi. Pemerintah mencoba menutup situs-situs pornografi. Katanya, 1 ditutup, 100 terbuka. Nggak bisa dikendalikan. Karena pengendaliannya sangat terdesentralisasi. Pengendaliannya Anda, saya gitu. Saya nggak mau buka, ya udah, mati dia. Mati dia buat saya gitu. Nggak ada efeknya buat saya. Jadi
pengendaliannya sangat terdesentralisasi kalau TIK itu. Yang ketiga, berfokus pada pengguna. Ini menjadi kata kunci yang sangat penting, hakikat yang sangat, prinsip inti yang sangat penting. Karena ketika dia tidak berguna untuk penggunanya, ya udah ditinggalkan. Dan pada umumnya TIK itu mudah untuk pengguna baru. Apa saja program yang susah pasti nggak laku. Platform yang susah pasti nggak laku. Yang dimiliki oleh orang sekarang sampai jutaan, misalnya Twitter sampai dimiliki oleh 40 juta di Indonesia saja. Mengapa? Karena Twitter itu gampang dioperasikan. WA itu gampang dioperasikan. Jadi semua platform TIK yang baru itu adalah platform yang sangat mudah untuk dipergunakan. Dan mudah juga untuk pengguna baru untuk menggunakannya. Prinsip yang keempat adalah terbuka dalam hal standar teknologi. Anda tahu di dunia sekarang tinggal 2 sistem operasi. Apa namanya itu? iOS sama Android. Dia terbuka, satu sama lain saling mempengaruhi. Standarnya menjadi sama. Dan kemudian TIK itu sederhana dan mudah dalam hal desainnya. Anda tahu bagaimana mudahnya mempergunakan segala macam platform yang Anda miliki. Kebutuhan administrasinya juga mudah. Dengan 2 kali klik Anda sudah bisa memiliki akun microblog, akun Facebook, akun segala macam. Beda dengan kalau kita berbicara soal radio zaman sebelumnya, sebelum TIK ini. Kalau Anda mau bikin stasiun radio dulu atau penerbit surat kabar atau stasiun televisi, ada ratusan kebutuhan administrasi yang harus Anda penuhi. Sekarang enggak. Anda bisa punya channel YouTube sendiri. Ditonton orang atau tidak persoalan lain. Kalau Anda punya channel YouTube sendiri kan itu sama dengan Anda punya stasiun televisi sendiri itu. Mudah administrasinya. Pengembangannya juga mudah. Si ini boleh masuk, si ini bisa masuk, si ini nggak boleh. Anda yang menentukan itu. Lain dengan kalau model-model yang lama itu sangat-sangat tersentralisasi dan itu sangat rumit administrasinya. Baik, sekarang saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu ketika kita berbicara soal konsep. Seperti saya katakan tadi, setiap 5, ini ada 20, jadi 4 kali tayangan saya. Setiap saya selesai mengutarakan 5 konsep kunci, saya akan berhenti meminta Anda berbicara, meminta Anda berpendapat. Apa implikasinya buat pengembangan masyarakat? Apa implikasinya buat Anda sebagai orang SKPM? Apa implikasinya buat Anda sebagai orang yang akan memanfaatkan ITK untuk pengembangan masyarakat? Nanti saya stop. Setiap 5 stop, dan saya setiap sesi akan minta beberapa orang untuk berpendapat. Kalau tidak ada yang berpendapat, saya yang akan menunjuk. Yang pertama adalah collective intelligence. Apa arti collective intelligence? Apa yang ada di internet sekarang itu adalah karya banyak orang. Yang paling gampang Wikipedia lah yang paling gampang. Wikipedia itu bukan hasil satu orang. Ribuan orang membangun Wikipedia itu. Sehingga Wikipedia adalah contoh yang paling mudah tentang collective intelligence. Hasil pemikiran banyak orang bersatu di situ, berkonverge di situ. Sama-sama kita menyumbang sehingga adalah sesuatu hasilnya. Apapun itu. Kalau Anda punya akun Facebook misalnya, atau situs yang lain, atau blog atau microblog yang lain, Anda pasti mencantumkan juga karya-karya orang di situ. Jadi satu situs, satu platform ICT
itu bisa merupakan karya banyak orang, sehingga dikatakan sebagai collective intelligence. Pengetahuan dari berbagai sisi dihimpun, dan itu disatukan dalam suatu platform, satu wadah. Dan di sini itu bisa diekonomikan gitu. Itu namanya knowledge economy. Nanti kita akan sampai ke situ. Knowledge economy berkembang dengan sangat baik karena adanya collective intelligence. Bisa jual beli di situ. Konsep kunci yang kedua adalah convergence. Saya sudah mengutarakan ini minggu lalu. Bahwa ITK menjadi wadah bersatunya teknologi informasi, komputer pada khususnya. Teknologi informasi satu di situ dimasukkan dengan network dan disatukan dengan media dan konten. Nyatu dia. Juga menyatukan produk, jasa, dan aktivitas. Saya pikir kita semua tahu bahwa kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, maka kita berbicara ini, bagaimana menyatukan produk dan jasa. Dan itu dimungkinkan oleh IT. Dimungkinkan oleh TIK. Di situ ada beragam produk, ada beragam jasa, dan beragam aktivitas yang dilakukan melalui media yang namanya TIK ini. Yang ketiga adalah apa yang kita katakan sebagai kreatif industri. Kalau Anda lihat gambar bagus apakah itu di YouTube, apakah itu di Twitter, apakah itu di segala macam, itu adalah salah satu contoh kreatif industri. Dan saya yakin kreatif industri itu tidak datang dari satu orang saja, seperti saya katakan tadi tentang collective intelligence. Kadang-kadang ada satu gambar bagus, lalu ditambahin orang lagi, semakin bagus, ditambahin orang lagi, bagus, dan segala macam. Itulah kreatif industri. Sehingga dikatakan bahwa kreatif industri adalah konvergensi konseptual dan praktek seni yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan individu, tapi juga disatukan menjadi industri budaya massa, dan kemudian itu ada dalam warga yang interaktif. Satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling memperkaya, sehingga kreatif industri itu benar-benar terwujud. Anda tahu sekarang siapa? Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusannya kayak begini, bagaimana agar kemampuan individu itu bisa dijual dalam budaya massa dalam warga konsumen yang interaktif. Minggu lalu dia ada di kampung di Sumatera Utara. Hasil dari satu kampung di Sumatera Utara bisa dijual di Jakarta dengan sangat mudah. Kreatif industri yang tadinya hanya untuk keperluan upacara, itu sekarang bisa menjadi ekonomi yang luar biasa kuatnya ketika itu difasilitasi oleh TIK. Ciri yang keempat adalah cyberspace. Cyberspace ini kan tidak nyata, kan? Nggak ada batasnya. Ingat kalau kalian nanti menulis skripsi, pasti bab 4 itu dimulai biasanya bab 4 itu akan dimulai gambaran umum lokasi. Desa ini berbatasan dengan ini, sekian kilometer dari sini segala macam. Ada batas-batas fisik. Kalau cyberspace nggak ada. Itu sudah kita lihat kan bagaimana kalau Anda meneliti, yang Anda teliti adalah cyberspace, yang Anda teliti adalah TIK. Maka tidak ada di situ ruang yang nyata gitu. Walaupun ruangnya tidak nyata, cyberspace itu merasuk ke aspek-aspek sosial budaya. Anda tidak suka kekerasan, tapi orang berantem bisa ada di ruang tamu Anda. Melalui TV. Anda tidak suka bertengkar, tapi orang bertengkar bisa ada di genggaman Anda, lewat HP Anda itu. Merasuk dia ke aspek-aspek sosial budaya kita. Kita tidak bisa batasi.
Kalau dulu saya bisa membatasi itu. Orang berantem di sana, saya di sini. Saya menghindarkan diri. Sekarang nggak bisa karena itu ada di ruang tamu saya, ada di HP saya, ada saya kantongi. Gitu. Cyberspace itu tidak nyata tapi merasuk. Dan yang kelima adalah digital capitalism. Nah, ini juga menjadi isu yang menarik. Bagaimana televisi sekarang di Indonesia pusing tuh, karena anak-anak muda tidak lagi nonton televisi yang konvensional. Nggak ada lagi nonton televisi seperti generasi saya yang ada kotak besar di depan saya. Sebagian besar Anda, saya yakin itu menonton acara hiburan dan segala macam bukan lewat televisi yang ada sekarang, RCTI, SCTV dan segala macam, tapi Anda menontonnya lewat live streaming yang bisa kalau nggak punya waktu sekarang besok ditonton, bisa ditonton kapan saja. Itu akibat dari TIK. Dan akibatnya apa? Akibatnya memang terjadi digital capitalism yang bergoncang. Sekarang banyak stasiun televisi yang berpikir soal uang karena tadinya mereka begitu mewah, sekarang menjadi susah. Beberapa penerbit surat kabar malah tutup. Banyak surat kabar yang terkenal itu tutup karena dihantam oleh TIK. Kalau dulu setiap pagi orang baca surat kabar, sekarang kapan saja beritanya bisa 5 menit kemudian sudah ada di alat gadget Anda. Itu hebatnya digital kapitalisme itu. Merubah bagaimana bentuk kapitalisme media di Indonesia sekarang. Oke, sampai di situ dulu. Saya akan memberikan kesempatan buat Anda untuk berdiskusi. Apa dampaknya? Kita sudah berbicara soal lima hal. Apa dampak dari 5 hal ini bagi pengembangan masyarakat? Mari, silakan siapa yang mau urun rembuk. Mari, silakan. Sebelum saya tunjuk, jangan ditunjuk-tunjuk lah. Spontan saja lah siapa yang mau berbicara. Saya boleh, Pak Juara? Iya, Nabil, silakan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan tadi yang 5 hal tadi, menurut saya itu yang bisa terlihat, yang menurut saya yang bisa terlihat itu adalah pas ini Pak, penggunaan Wikipedia. Karena meskipun Wikipedia itu adalah pengetahuan bersama yang dikumpulkan secara bersama, tapi itu juga bisa menjadi bumerang juga Pak, bahwa nanti ada saja orang yang mengeditnya dengan semena-mena gitu. Ada berita-berita atau merubah sejarah, merubah pengertian yang seharusnya tidak sesuai dengan yang semestinya begitu Pak. Jadi itu yang bisa menyebabkan dampak kayak bumerang lah, kayak pisau berbilah dua gitu Pak. Ya, setuju Nabil bahwa ketika kita berbicara TIK yang tadi salah satu cirinya adalah apa tadi saya katakan, ciri yang pertama itu kan collective intelligence, kan begitu ya? Karena dia adalah collective intelligence, maka semua orang bisa memberikan sumbangan. Dan ketika semua orang bisa memberikan sumbangan, ya sumbangannya apa dulu? Ada sumbangannya yang sesat, ada sumbangan yang tidak sesat, kan begitu. Makasih Nabil. Oke, apa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Garneta. Ya mungkin kalau saya melihat tadi dari 5 ciri yang tadi, melihat ke kehidupan sekarang itu seperti halnya endorsement ya Pak, di influencer gitu, di ruang-ruang maya. Yang di situ tadi mungkin ya yang convergence itu yang menyatukan IT, network, sama juga media. Dan di situ juga kan di mana pelaku UMKM kan biasanya endorsement ke influencer atau selebgram untuk bisa apa ya
di review gitu, diperjual, dikasih tahu mengenai produknya, dan di situ kan ada engagement antara followersnya. Jadi di situ juga biasanya tingkat penjualannya atau tingkat ya pembelinya menjadi meningkat gitu gara-gara adanya ruang maya ini gitu Pak. Jadi ekonominya juga meningkat. Gitu Pak. Terima kasih. Makasih Garneta. Itu bagaimana kalau saya kaitkan dengan bahan kita tadi itu bagaimana soal karena semua orang bisa berpartisipasi, kita semua orang berpartisipasi, dan dia saling mempengaruhi. Dan ketika dia saling mempengaruhi, ya muncullah apa yang kalian istilahkan sekarang sebagai apa tadi, influencer, dan ya itu bisa kita lihat positif dan negatifnya lagi lah. Kalau kalian nanti bicarakan soal buzzer misalnya, itu kan beda lagi ceritanya. Makasih Garneta. Silakan yang lain lagi. Saya boleh Pak. Ya, silakan Dinda ya. Ya Pak. Jadi saya melihat dari segi ini sih Pak, konvergensinya. Jadi yang seperti Bapak bilang, memang saat ini kan dengan adanya teknologi itu sangat terbuka lebar ya untuk kita turut berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Nah, mungkin saya di sini tuh pengen fokus ke internet. Jadi jadi menurut saya tuh internet itu bisa menjangkau setiap pelosok terpencil gitu, di mana teknologi lain nggak bisa jangkau. Jadi di suatu desa yang meskipun itu terpencil banget, pasti adalah orang yang punya gadget yang terhubung dengan internet. Jadi ya kita juga harus manfaatkan betul gitu dengan internetnya. Karena kan pemerintah juga sekarang udah membuat terobosan-terobosan pemberdayaan, program pemberdayaan masyarakat ya Pak, di platform-platform tertentu. Seperti kayak ada Kartini Next Generation Award atau sebagainya gitu. Jadi sekarang permasalahannya ini sih Pak, kalau menurut saya teknologinya itu udah ada di genggaman tangan kita, tapi tinggal gimana kita memanfaatkannya gitu Pak. Oke. Betul. Teknologi ada dan itu juga kadang-kadang yang dipengaruhi oleh digital kapitalisme itu. Kadang-kadang apa yang ada itu bisa diuangkan, tapi kadang-kadang juga enggak kan begitu. Oke, makasih. Ada lagi? Saya masih pengen dengar dari satu orang lagi, bagaimana kita melihat lima ciri tadi, 5 key konsep tadi, dan bagaimana implikasinya buat pengembangan masyarakat. Dari 5 itu dulu lah. Silakan. Monggo, saya masih tunggu. Bisa nggak ada? Halo? Saya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Ya, jadi saya Fitki, izin berpendapat. Implikasinya tadi untuk pengembangan masyarakat ya dari konsep kunci TIK tadi. Nah, di sini saya mengambil salah satunya itu, tadi kan ada cyberspace ya Pak, di mana sekarang tuh udah nggak ada batas lagi gitu. Nah, mungkin salah satu implikasinya untuk pengembangan masyarakat sendiri, jadi masyarakat itu bisa memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batas gitu. Tidak seperti dulu informasi hanya diperoleh melalui televisi saja atau melalui koran saja, tetapi sekarang masyarakat bisa gitu memanfaatkan teknologi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan karena tadi cyberspace gitu, tidak ada batasnya gitu. Iya. Baik, makasih. Ya, baik. Jadi tantangan besar ini buat kita semua, buat Anda yang akan menjadi, kalau saya bikin istilah buat kalian itu adalah seorang, setelah lulus dari KPM itu adalah manajer informasi. Mengapa saya katakan manajer informasi? Ya kan itu selalu kritiknya ya sama orang KPM. Orang KPM itu tahu menyampaikannya, tapi nggak ada
nggak ada yang mau disampaikan, kan begitu. Ada orang bilang seperti itu. Tahu cara ngomong, tapi nggak ada yang diomongkan. Saya pikir itu tidak sepenuhnya benar ketika Anda mengisi diri Anda. Jadi contohnya lah, ketika dikatakan bahwa penyuluh sekarang kurang, penyuluh di Indonesia itu sangat kurang, atau kurang fasilitator, atau begini-begini dan segala macam. Saya akan mengatakan dengan TIK Anda bisa melakukan penyampaian informasi walau penyuluhnya kurang. Karena satu orang penyuluh yang baik, manajer informasi yang baik, seorang manajer informasi yang baik bisa satu saat menjangkau ribuan atau jutaan audiens. Saya ingat itu satu kontennya yang dibuat oleh Green TV itu ditonton oleh 260.000 orang. Bayangkan kalau Anda bisa melakukan yang seperti itu. Nggak perlu 1.000 orang penyuluh untuk menjangkau 260.000 orang. Satu saja cukup. Tentu saja disertai dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Setuju saya. Konsep cyberspace itu menjadi sangat penting ketika kita berbicara soal pengembangan masyarakat. Makasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya teruskan yang tadi. Jadi, bisa kita banyak belajar atau banyak kita petik untuk pengembangan masyarakat. Tadi misalnya Anda berkata bahwa kalau kita bicara bahwa itu adalah collective intelligence, maka kita bisa memilah dan memilih mana konten, mana materi yang menurut kita baik untuk kita pakai. Walaupun nanti kita akan berbicara soal copyright. Karena itu adalah konvergensi, menyatu semuanya. Karena itu adalah industri kreatif, itu bisa diperjualbelikan, bisa menjadi uang, bisa menjadi melayani orang, dan berinteraksi satu sama lain. Karena itu cyberspace nggak ada lagi batasan-batasan. Kita semua bisa berkaitan ke sana kemarin. Oke, saya teruskan dengan 5 konsep kunci yang berikutnya. Sorry. Baik. Yang keenam adalah digital copyright. Ini tadi yang kita diskusikan. Tadi kan kita sudah bilang bahwa ITK itu adalah kolektif apa tadi istilahnya? Kolektif intelligence, maaf, lupa. Copyright memang menjadi isu strategis. Beda sekali kalau Anda baca buku, lalu di situ dikatakan bahwa buku ini ditulis oleh si ini, copyright-nya ada di sini. Kalau memperbanyak harus ada izin seperti ini. Saya nggak yakin kalau Anda punya sesuatu gambar di HP Anda itu, Anda menghormati copyright yang saya katakan tadi. Ya ada saja di situ, dan kemudian Anda bagikan pada orang lain. Digital copyright menjadi berbeda maknanya ketika kita berbicara soal ITK. Karena kita bisa mengambil, tentu saja etikanya adalah kita menyebutkan sumbernya. Kepemilikan copyright itu menjadi berbeda maknanya ketika kita berbicara di alam digital ini. Karena segalanya adalah karya bersama. Seperti saya katakan tadi, satu gambar bisa seperti itu keadaannya, itu adalah karya banyak orang. Tadi siapa tadi mengutarakan soal apa? Wikipedia. Wikipedia itu karya ratusan ribu orang. Jadi karya copyright-nya milik siapa? Itu menjadi pertanyaan. Karena copyright menjadi milik semua orang.
Itu konsep kunci yang ke-6. Konsep kunci yang berikutnya adalah digital divide. Tadi sudah diutarakan oleh siapa tadi itu? Soal digital divide. Karena ada orang yang punya, ada orang yang tidak punya. Selain punya, kalau Anda punya Samsung 11S, kalau ada 11S gitu, Anda tinggal di pucuk gunung yang nggak ada sinyalnya, ada gunanya nggak itu? Paling untuk foto-foto aja. Untuk berhubungan nggak ada gunanya sama sekali. Itu soal digital divide yang diakibatkan oleh lokasi, kondisi sosial ekonomi. Gadgetnya canggih, nggak punya duit untuk beli pulsa, beda lagi. Ada digital divide di situ. Tapi selain digital divide, ada lagi isu strategis yang namanya digital inequality. Digital inequality itu saya sama aksesnya dengan teman saya. Pulsa kami sama, alatnya sama, sinyalnya sama, lokasinya sama. Cuman memanfaatkannya beda. Dia mendapat informasi, dia tidur dengan informasi itu, saya mendapat informasi, bisa saya pakai untuk ngajar, bisa saya pakai untuk ceramah, saya bisa pakai untuk macam-macam. Itu namanya digital inequality. Begitu juga petani. Petani sama-sama punya gadget, sama-sama punya pulsa, tapi ada petani yang bisa memanfaatkan informasi itu, ada petani yang tidak bisa memanfaatkan informasi itu. Jadi kalau soal akses, itu namanya digital divide. Kalau soal pemanfaatan, itu namanya digital inequality. Konsep kunci yang ke-8 adalah apa yang namanya globalisasi. Tentu saja apa yang di internet nggak bisa kita batasi lagi sekarang. Khusus untuk orang Indonesia, nggak bisa seperti itu. Di Green TV, kita pernah punya pertanyaan dari Amerika Latin yang bilang, tolong diterjemahkan dong teksnya ke dalam bahasa kami. Gitu. Ya itulah globalisasi itu yang kita nggak bisa melayaninya. Itu bagaimana globalisasi itu. Nggak ada batas administrasi lagi. Dengan globalisasi, Anda tahu bagaimana misalnya revolusi di Timur Tengah beberapa tahun lalu itu menjalar dari satu negara ke negara lain. Apa yang terjadi di satu negara ditiru oleh negara lain. Itu globalisasi. Konsep kunci yang ke-9 yang seru itu. Banyak orang melihat sebuah konten ketika konten itu sensasional. Seru. Dan karena ingin yang sensasional, banyak juga orang yang melupakan aspek-aspek etisnya. Jadi bohong, bukan sensasi. Jadi begitu. Banyak hoax atau istilah apa kalian yang banyak anak muda sekarang lakukan, perang. Itu kan karena sering sekali karena mencari sensasi. Ini sering sekali karena ingin sensasi, ingin yang hype itu menjadi tidak etis. Konsep kunci yang ke-10 yang dipegang oleh Terry Flu adalah soal information overload. Nggak bisa kita bantah bahwa kita sekarang mengalami information overload. Mengapa saya katakan seperti itu? Misalnya dari WA saja, saya tidak mungkin lagi membaca semua WA yang ada di pesan-pesan WA yang ada di gadget saya, karena saya memiliki beberapa WA group dan di situ banyak sekali banyak sekali pesan-pesan, sehingga kadang-kadang kerja saya malam-malam hanyalah menghapus. Karena terjadi
information overload itu. Itu baru dari WA. Apalagi kalau kita bicara soal situs. Di dunia ini sekarang barangkali bukan 3 miliar lagi, barangkali sudah ada 5 miliar situs yang tidak mungkin informasinya itu saya konsumsi semua. Saya sebagai orang komunikasi, satu hari saja ada ratusan publikasi tentang komunikasi yang di-upload di internet. Dan saya memerlukan 1 tahun untuk membaca itu. Produksi 1 hari harus saya baca 1 tahun. Itu namanya information overload. Sehingga information overload itu akibatnya apa? Ya akhirnya informasi itu banyak yang menjadi hambar saja yang tidak dipakai orang. Dan sayangnya information overload itu kalau kita kaitkan dengan digital divide tadi itu adalah masyarakat yang information rich, kaya informasi, ada orang yang information poor. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Anda orang kampus IPB, di kampus IPB, maka Anda akan menjadi orang yang sangat mudah mengakses informasi bercocok tanam dengan sangat mudah. Tapi 3 km dari kampus IPB banyak orang yang tidak tahu teknologi pertanian yang baru. Jadi ada poor information society, ada rich information society. Ada masyarakat yang kaya informasi, ada yang masyarakat yang miskin informasi. Kita mengalami overload, yang lain mengalami kemiskinan informasi. Itu konsep kunci, 5 konsep kunci yang berikutnya. Apa implikasinya buat pengembangan masyarakat? Mari silakan diskusikan. Apa implikasi dari digital copyright, dari digital divide, globalization, hype, dan information overload ini? Bagi Anda sebagai orang yang berbicara soal pengembangan masyarakat. Monggo, saya tunggu pendapatnya. Silakan saja, siapa yang mau bicara? Saya boleh, Pak? Iya, Adela ya? Iya, betul, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, ICT itu kita bisa lihat dari sisi globalization-nya, yang artinya mudah mendunia. Nah, menurut saya ICT itu sangat cocok untuk memasarkan suatu produk lokal agar lebih terkenal ke kancah internasional, Pak. Namun, emang dampaknya itu sering terjadi copyright atau plagiarism. Misalnya, kayak ada beberapa makanan khas di Indonesia yang dengan mudahnya diakui kepemilikannya oleh negara lain. Sebenarnya tantangan kita itu di situ sih, Pak, yang masalah plagiarismnya. Terus yang dari sisi information overload itu, karena memang saking banyaknya berita atau informasi yang masuk dan tidak tersaring, membuat banyak berita hoax yang akhirnya akan menjerumuskan masyarakat itu sendiri, kayak misalkan cyberbullying atau ujaran kebencian, kayak gitu, Pak. Iya, makasih. Makasih, Adela. Dan itu yang kita alami sekarang kan, apalagi dikaitkan dengan hype tadi itu, banyak orang yang yang prank-pranking kemarin itulah kan banyak yang jadi ngaco itu kan, banyak yang sangat tidak etis. Dan kalau Anda melihat peluangnya dari segi globalisasi, itu betul sekali itu. 2 tahun lalu saya melihat satu orang petani kopi. Dia sebenarnya seorang lulusan perguruan tinggi di Jakarta, yang kemudian pulang kampung jadi petani kopi, dan kopinya itu dijual di Amazon.com. Anda tahu kalau sudah masuk ke Amazon.com berarti kopinya itu sudah bisa dijual ke seluruh dunia. Dan dia tahu real time berapa lagi kopinya. Beda kan dengan kalau Traveloka kan kopinya tetap di kita kan. Lalu kalau ada orang pesan, kita yang pesan sebenarnya. Traveloka menjadi agennya. Kalau Amazon kan punya gudang sendiri kan. Sehingga kopi kita kirim ke Amazon yang mendistribusikannya kemudian. Saya ingin mengatakan bahwa itulah hebatnya. Apakah itu lewat Amazon, apakah itu melewat Blibli.com, apakah itu melalui
penjualan-penjualan lain yang bisa kita lihat di situ bahwa itu semuanya membawa barang yang di satu tempat yang barangkali jauh dari mana-mana menjadi dekat dengan konsumen. Jadi tidak ada lagi sekarang istilah tempat terpencil gitu. Tempat terpencil itu ada sekarang ya, ada tempat yang sinyalnya kuat, ada yang sinyalnya lemah, itu aja. Yang itu bisa diperbaiki dengan sangat cepat. Makasih Adela. Silakan, siapa lagi? Saya boleh, Pak. Ya, saya Cindy, boleh, Pak. Cindy, silakan. Oke, saya ingin berkomentar terkait tadi yang hype, Pak. Kan jadi kita tahu nih ya, apalagi yang suka stay tune di media sosial, banyak banget masyarakat atau ya beberapa individu lah yang berusaha untuk mendapatkan sensasi, mendapatkan followers ataupun setidaknya terkenal dengan hal-hal yang dirasa tidak etis gitu. Tapi itu mereka gunakan hal-hal tidak etis itu untuk menaikkan sensasi mereka, dan itu ditiru oleh banyak orang. Tapi saya coba lihat lagi nih Pak, bahwa sekarang itu sudah ada beberapa orang juga yang berusaha untuk membalance. Misalnya kita lihat di aplikasi sosial media yang sekarang lagi hype juga kan, itu ada TikTok. Di TikTok itu kan banyak banget ya Pak, kayak orang-orang seleb TikTok tuh yang bahkan gara-gara hal yang tidak baik ini yang dia rasa itu bisa menaikkan sensasinya, dia bisa diundang di TV dan yang lain-lain gitu kan. Tapi pada akhirnya dia melupakan itu semua, melupakan etika semua, tiba-tiba tinggal meminta maaf, tapi ya udah terlanjur orang-orang juga tahu dia seperti itu kan. Tapi untungnya sekarang ada nih beberapa orang yang memanfaatkan juga boomingnya TikTok dan fitur-fitur di TikTok untuk pengembangan usaha, untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya saya lihat nih ada bidan menggunakan sound yang sedang hype nih, yang sedang terkenal, untuk menyeimbangi konten-konten tidak bagus. Bidan itu menggunakan sound itu dengan konten yang bagus untuk memberdayakan masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat gitu. Ada juga pelaku-pelaku UMKM atau juga yang concern dalam saham dan bisnis, mereka juga berusaha untuk menggunakan platform ini untuk membantu masyarakat banyak seperti itu. Dan tadi yang terkait informasi ya Pak, saya juga ngerasa sih karena sekarang informasi itu terlalu membludak dan nggak semua orang juga kritis kan terkait informasi, itu kadang jadi positif sama negatif juga. Ya positifnya kita jadi punya banyak informasi, mungkin kita jadi lebih kritis dalam menganalisis, tapi kadang kita juga jadi malas karena banyak banget nih berita, mana yang harus dibaca, mana yang harus dipercaya. Ujung-ujungnya ada beberapa orang yang akhirnya ya udahlah, nggak usah peduli, jadi kayak malah masyarakat tuh jadi ignore gitu. Dan itu ironinya adalah yang tadi Bapak juga sempat sebut yang di bagian digital divide ya, ada orang yang kayak informasi sampai anak lah bisa dibilang sampai pusing, sedangkan di lain sisi ada yang masih konvensional banget. Dan itu juga sempat dibahas kemarin di yang teknologi komunikasi penyuluhan tuh, ada beberapa yang bisa belajar hanya dari YouTube, tapi ada yang belajar itu masih harus pergi jauh dan tanya sama banyak orang. Paling itu sih Pak kalau dari saya. Ya, makasih Cindy. Dan sekali lagi, itulah harus saya bilang kewajiban kita sebagai seorang sarjana SKPM yang tahu soal etika, bagaimana memanfaatkan ITK itu bukan untuk sekedar cari sensasi, tapi bagaimana mempergunakannya sebaik-baiknya untuk pemberdayaan, untuk edukasi dan segala macam. Dan terus terang saja ketika COVID ini merajalela, saya ikutin itu bagaimana bersimpang siurnya informasi. Sampai sekarang banyak orang yang tidak mau mengatakan tidak mau vaksinasi misalnya. Mengapa tidak mau vaksinasi? Oh, karena vaksinasi itu adalah akan memasukkan chip ke otak kita supaya kita bisa dikontrol sedemikian rupa. Dibuat sedemikian rupa informasi itu sehingga ada yang menyesatkan, ada
misinformasi, ada disinformasi, dan ada yang malinformasi. Itu contoh-contoh karena ada orang yang ya itulah bagaimana informasi itu begitu cepat beredar, dan ketika itu dengan hype tadi itu orang menjadi, karena sensasional, orang menjadi ingin terkenal dengan cara seperti itu. Makasih Cindy. Oke, silakan yang lain. Boleh Pak, coba. Ya, silakan Gusti. Ya, kalau saya lebih mikir ke bagian di digital divide itu kan, yang tadi kata Bapak bilang bahwa digital divide ini sebenarnya bisa diperbaiki secara cepat gitu. Nah, ingat tadi Bapak kan bilang jika kita di lingkungan IPB gitu, kita bisa tahu inovasi pertanian itu dengan mudah itu, gitu kan Pak. Dapat informasi seperti itu tuh dengan mudah, tapi 3 kilometer keluar orang-orang tuh nggak tahu ada apa aja inovasi baru sekarang gitu. Ya. Nah, mungkin itu lebih ke bukan dari digital divide-nya Pak. Jadi lebih mungkin ke digital inequality-nya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan akses yang mereka punya gitu. Nah, kadang juga sebabnya bukan karena tidak mau, tapi karena ya seperti tadi adanya overload information, sehingga informasi yang dekat pun mereka nggak bisa nge-reach karena mereka terlalu banyak dapat informasi yang lain. Maka bisa juga karena termakan hoax tadi, jadi ada trust issue, jadi mereka dalam menangkap informasi itu jadi ada kayak ketidakpercayaan gitu Pak. Ya. Makasih Gusti. Isu information divide merupakan isu yang sangat lekat dengan teknologi informasi. Maksudnya begini, sejak tahun penelitian awal-awal komunikasi, tahun 70-an, orang sudah berbicara bagaimana teknologi informasi sering sekali mengakibatkan kesenjangan. Anda tentu saja masih ingat teori difusi inovasi dari dasar Dasarnul, dari Dasarnul kan dapat tuh difusi inovasi dari Rogers. Anda bisa belajar dari situ bagaimana orang yang pertama dapat informasi, mendapat inovasi, pertama sekali menerapkan, dia juga yang dapat keuntungan. Misalnya yang namanya inovator. Inovator siapa? Inovator biasanya orang kaya, pendidikannya tinggi. Dialah yang mendapat keuntungan dari informasi itu. Kalau kita teruskan ke sekarang, ya begitu juga. Bahwa siapa yang paling pertama sekali mendapatkan informasi itu? Ya, orang yang punya gadget, orang yang pendidikannya tinggi, orang yang pulsanya banyak, dan terjadilah digital divide dan digital inequality tadi itu. Kalau digital divide soal akses, sedangkan kalau kita berbicara soal bagaimana memanfaatkan informasi, kita berbicara soal digital inequality. Saya setuju Gusti, itu menjadi persoalan besar di kita ini. Dan sekali lagi, salah satu etis yang harus dimiliki oleh orang SKPM adalah bahwa Anda justru harus memihak kepada orang yang lemah tadi itu, orang yang selama ini tertinggal. Makasih Gusti. Oke, silakan. Masih ada lagi? Satu lagi, saya masih tunggu satu orang lagi. Silakan. Bapak. Ya. Ya, saya Nila Firdakania, Pak. Izin berkomentar terkait yang digital divide. Jadi ada salah satu video yang saya lihat dari mata kuliah lain mengenai program Dapodik dari pemerintah yang penerapannya itu belum menyentuh wilayah pedesaan gitu Pak. Sehingga program Dapodik ini di wilayah pedesaan yang cenderung sulit mengakses internet jadi terhalang. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan digital divide akibat lokasi wilayah tersebut yang tidak bisa mengakses program dari pemerintah atau perkembangan TIK tersebut. Mungkin akan lebih efektif apabila perkembangan TIK itu apabila ingin diterapkan di seluruh wilayah, mungkin harus dipetakan terlebih dahulu begitu Pak, daerah mana nih yang kira-kira kesulitan dalam mengakses perkembangan program TIK tersebut. Begitu Bapak. Iya, makasih. Nila. Dan memang itu yang
apa namanya ya, yang agak lemah kita soal bagaimana soal data itu. Jadi ada istilah daerah 3T gitu ya, tertinggal, terbelakang, terlupakan juga gitu. Terluar, tertinggal, terbelakang, dan akhirnya terlupakan. Ini tidak boleh kita biarkan terus. Kita Indonesia harus sama-sama maju, dan isu itu menjadi isu yang sangat penting untuk kita lihat. Makasih. Oke, kita teruskan ya. Saya akan meneruskan dengan 5 yang berikutnya. 5 yang berikutnya, kita mulai dengan, interactivity. Interactivity artinya serba terhubung. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang bukan lagi berapa jaraknya, berapa kilometer jaraknya, tapi berapa besar sinyalnya. Dan dengan ada sinyal, maka terbukalah semua, terhubunglah semua. Yang di pucuk gunung di kampung kami bisa menjual kopinya ke Amerika. Hasil tenun dari Sumba bisa dijual dengan mudah di Jakarta. Karena semua serba terhubung. Nah, persoalannya kalau kita kaitkan dengan digital divide tadi itu, siapa yang terhubung, siapa yang tidak terhubung. Itu soal interactivity itu. Konsep kunci yang berikutnya, yang ke-12, adalah knowledge economy. Gini maksudnya. Anda tahu kan kalau kita baca Toffler itu, perkembangan masyarakat itu dari pra-pertanian, kemudian ke pertanian. Dari pertanian ke industri. Dari industri ke jasa. Lalu sekarang masuklah kita kepada knowledge economy. Bahwa informasi sekarang menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Information is power. Information is commodity. Dan Anda hidup di situ. Maka itu saya katakan tadi, anak SKPM adalah manajer informasi. Anda menjadikan informasi itu menjadi barang berharga, menjadi power, menjadi benda ekonomi. Nggak usah jadi tuan tanah lah, nggak usah jadi raja minyak, jadilah raja informasi. Dan saya yakin ketika Anda menjadi raja informasi, Anda bisa macam-macam. Ingat nggak bulan lalu ketika siapa namanya itu, Presiden Amerika itu, Trump, ditutup situs, ditutup apanya, Twitternya. Kacau balau, kan presiden loh. Ketika ditutup Twitternya, akun Twitternya oleh yang punya Twitter, mabok. Jadi Presiden Amerika menjadi orang yang lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan informasi itu. Dan Anda hidup di situ sekarang. Dan orang SKPM, karena Anda adalah SK, K itu komunikasi, Anda hidup di situ. Jadilah manajer-manajer komunikasi, manajer-manajer informasi yang baik. Karena knowledge ekonomi akan semakin hebat dan semakin hebat ke depan. Kuasai informasi, dan informasi itu menjadi barang komoditi, menjadi barang ekonomi yang bagus. Yang ke-13 adalah network. Anda tentu tahu bahwa dengan network, hubungan luar biasa antara orang dengan orang, antara orang dengan benda. Network itu bukan hanya antara orang, saya berteman dengan Pak Tony berhubungan dengan Pak Lala, bukan hanya itu network sekarang. Tapi saya berhubungan dengan komputer, dengan mobil saya melalui ICT. Bisa sekarang terjadi seperti itu. Untuk pasar jual beli saham nggak perlu saya pergi ke Jakarta, tapi dengan network yang saya miliki dari saya dengan benar, itu bisa terjadi. Dengan SMS banking, internet banking, maka saya sedang berhubungan dengan
benda. Saya berhubungan dengan teknologi dan yang berhubungan itu adalah ICT, TIK. Yang ke-14 adalah partisipasi. Nah, ini yang seru itu. Tadi kita sudah berbicara bahwa Wikipedia itu adalah salah satu contoh ruang partisipasi yang luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang berpartisipasi, siapa yang tidak? Itu menjadi persoalan berikut yang sangat krusial dalam TIK. Dan ini, ketika kita bicara TIK, ada yang namanya digital literasi. Ketika kita belajar digital literasi, maka pada umumnya kita masih terlalu banyak orang yang lompat dari satu kemampuan ke kemampuan lainnya. Orang Indonesia yang sudah punya HP pasti sudah tahu bagaimana cara membuka Facebook, membuka WA, membuka situs, sudah tahu itu. Tapi apakah dia sudah memahami? Langkah berikutnya adalah memahami. Langkah paling atas adalah memproduksi, partisipasi. Itu banyak yang tidak. Banyak sekali yang lompat dari membuka langsung share. Padahal itu nanti minggu depan kita pelajari. Itu adalah langkah yang kelima. Tingkatan yang kelima sebenarnya share itu. Tapi itulah dalam rangka sensasi tadi itu sering sekali orang tidak mengerti apa isinya langsung share. Sehingga ketika kita berbicara, oh ya, di dunia internet semua bisa berpartisipasi. Internet adalah ruang yang paling demokratis. Siapa bisa memaki, siapa bisa memberikan masukan, siapa bisa melakukan semuanya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua orang mampu melakukan itu dengan benar? Sehingga kita mengatakan soal partisipasi, kita berbicara soal bagaimana dan siapa yang berpartisipasi itu. Kenyataannya. Idealnya betul, semua orang bisa berpartisipasi. Kenyataannya bisakah semua? Itu menjadi pertanyaan besar. Konsep kunci yang ke-15 adalah remediasi. Ini berbicara soal media. Dalam banyak peristiwa, ICT itu sudah saya ceritakan tadi menghancurkan, membuat tumbang media-media lama. Koran banyak tumbang, televisi banyak bangkrut. Saya pembaca Kompas yang setia dari mulai tahun 70-an. Kompas itu pernah terbit 100 halaman per hari. Bayangkan, 100 halaman per hari. Sekarang hanya terbit 16 halaman. Dulu pernah oplahannya hampir 1 juta. 1 hari 1 juta. Dia punya kantor teleprint, dicetak di mana-mana. Di Jakarta diproduksi tapi bisa di print di mana-mana. Sekarang itu sudah hancur semua. Itulah hancurnya media karena ITK. Tapi kata Terry Flu, dia bilang bahwa ada juga remediasi, ada juga perbaikan yang dilakukan oleh ITK dan media-media lama. Perbaikannya bagaimana? Sekarang ITK itu juga memuat berita-berita yang ada di koran. Konten-konten ITK di situs apapun kalian baca, itu banyak sekali yang memuat apa yang ada di koran tercetak, apa yang ada di radio, apa yang ada di televisi. Itu yang di-sharekan di situ. Banyak sekali akun YouTube yang isinya adalah misalnya stand up komedi dari Kompas TV, itu dimasukkan lagi di situ. Itu istilah Terry Flu sebagai remediasi. Karena akhirnya yang memiliki akun YouTube tadi, yang memiliki situs tadi, membayar juga kepada yang memiliki media lama itu. Itu yang diistilahkannya sebagai remediasi. Itu 5 konsep kunci yang berikutnya. Interactivity, knowledge economy, network, participation, and remediation. Sekali lagi saya meminta Anda untuk urun rembuk apa implikasi dari
lima ciri ini bagi Anda sebagai seorang yang akan menjadi seorang manajer informasi untuk pengembangan masyarakat. Monggo, silakan. Saya Pak boleh? Ya, Lulu, silakan. Iya, tadi saya tertarik sama yang ekonomi itu, Pak. Ya. Informasi itu bisa dimonetari ya sekarang. Monetarisasi. Ya gitu ya, bisa diuangkan gitu. Kalau untuk pengembangan masyarakat ya Pak, sepertinya konsep yang Pak Sofyan itu yang data desa presisi itu bagus juga tuh Pak, di mana sebenarnya masyarakat desa itu bisa loh mereka buat mengumpulkan data mereka sendiri gitu. Yeah. Jadi ya kita sebagai pengembang masyarakat, kita di sini menjadi fasilitator gitu untuk bagaimana mereka itu bisa, ya kita mengajarkan bagaimana mereka itu sebenarnya bisa mengumpulkan data mereka sendiri dan bisa membuat ya informasi gitu, dan di situ setelah itu mereka bisa tuh untuk informasinya itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan masyarakat. Bisa juga mungkin nanti ada swasta yang mau melihat potensi di situ, kan bisa juga ya, di mana informasi tersebut yang punya tuh desa gitu. Jadi ya desanya akan lebih lebih kuat aja, seperti itu sih Pak. Iya. Makasih. Itu observasi yang menarik. Bagaimana sayang memang selama ini terus kita akui bahwa sering sekali informasi yang dimiliki oleh orang desa itu kita tidak anggap sebagai sesuatu yang berharga, kita anggap sebagai barang barang bebas saja yang tidak ada harganya gitu. Padahal ke depan menurut saya itu harus bisa dimonetisasi. Contohnya adalah kemampuan bagaimana agak lucu juga kan ketika BPS melakukan pendataan, BPS-nya dikasih duit, tapi ketika petani nggak ada duitnya gitu. Ya, oke. Makasih Lulu. Itu menarik tuh. Menarik. Bagaimana memonetisasi informasi yang ada di masyarakat. Silakan, siapa lagi? Saya Bapak. Oke, Nurul, silakan. Ya, Bapak, sebenarnya saya tertarik dengan semua konsep kunci TIK. Nah, di sini saya ada muncul kayak pertanyaan, kenapa sih masyarakat tuh lebih cenderung tertarik dengan berita yang mengandung unsur hoax dibandingkan berita yang lebih mengutamakan data fakta? Apakah mungkin masyarakat itu mau membuat argumen mereka, misalnya nih ada argumen baru yang mungkin bagus gitu, datang kepada masyarakat, tapi masyarakat itu kan maunya benar gitu kan Pak, gak ada orang maunya salah, dia cari informasi yang benar mendukung mereka, tapi berita itu hoax gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak kita ini sebagai pendatang baru biar enggak dibilang kamu sok tahu gitu, ini kita punya bukti ini, padahal kita tahu hoax itu Pak, karena kita orang yang mungkin udah tahu gitu, dan mereka gak banyak juga lebih percaya kepada yang sudah diedit, terus berita-berita di Facebook dibandingkan data-data misalnya dari BPS. Kita kan selalu berpacu pada BPS, lalu tidak boleh blog dan segala macam, tapi itulah yang mereka konsumsi di masyarakat. Kita bingung juga nanti kalau gimana jadi kayak orang yang sok tahu, yang ujung-ujungnya jadi gap antara orang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan, seperti itu Pak. Mohon komentarnya bagaimana ya Pak, seperti itu. Terima kasih Bapak. Nurul pintar mengalihkan jadi saya yang harus menjawab. Tadinya saya yang bertanya pada Nurul, ternyata Nurul yang bertanya pada saya. Kalian nonton film Tilik? Nonton Pak. Itu kan unik kan?
perkataan, dan menurut saya perkataan siapa namanya itu, Bu Tejo itu benar. Banyak orang berkata seperti itu, yang bilang bahwa itu ada di internet. Kalau sudah ada di internet, benar gitu, kan begitu imajinya, begitu pokok pikiran banyak orang. Dan ketika itu berkembang, disitulah terjadinya hoax itu. Saya pikir semua kita bisa melihat bagaimana banyaknya berita simpang siur, ada yang sengaja disimpang siurkan, ada yang tidak sengaja, seputar COVID. Sehingga penanganan COVID menjadi susah, bukan hanya di Indonesia, itu terjadi di seluruh dunia gitu. Dan itulah keadaannya. Kalau Nurul tadi bertanya, bagaimana meyakinkan orang? Itulah yang namanya literasi digital. Literasi digital itu adalah mengajarkan orang bukan hanya sekedar tahu membuka membuka berita, membuka situs, membuka Facebook, membuka WA, tapi justru pengetahuan yang berikutnya itu adalah bagaimana memilah mana yang salah, mana yang benar. Itu saya pikir yang kita tidak punya. Itu masyarakat kita yang banyak tidak punya. Barangkali bukan hanya masyarakat umum, kadang-kadang kita juga seperti itu. Oke, nggak usah jauh-jauh lah ketika kita terbelah dua menjadi kelompok cebong dan kelompok kampret. Kan pendapat kita juga terbagi dua kan. Apa yang benar menurut cebong, kampret bilang itu semua salah. Apa yang benar kata si kampret, cebong bilang itu semuanya salah. Seperti itu keadaannya. Karena literasi digital kita itu masih sangat rendah. Yang tidak masuk akal pun bisa menjadi masuk akal. Ketika yang ngomong itu seperti yang katakan tadi, dalam tanda petik influencer, tokoh atau istilah lamanya itu adalah opinion leader. Opinion leader ini siapa? Ada opinion leader yang benar-benar opinion leader, ada opinion leader yang menjadi opinion leader untuk kepentingannya sendiri. Itu situasi kita sekarang. Maka itu kalau Nurul bertanya tadi tentang apa yang harus kita lakukan, itu yang mau kita bicarakan minggu depan. Minggu depan kita bicara soal digital literasi. Itu yang masih sangat-sangat rendah. Gitu, Nurul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Masih saya tunggu pendapat kalian tentang 5 ciri, 5 konsep kunci yang sudah saya utarakan. Silakan. Saya boleh, Pak. Silakan. Iya. Ini saya tertarik dengan yang network, yang hubungan antar orang dengan orang. Itu tuh daerah saya ada kayak tempat wisata, tapi dia juga punya UKM, Pak. Namanya tuh Bendungan Kamijoro. Nah, banyak dikunjungi oleh masyarakat, terus banyak di-upload di sosial media seperti Facebook, Instagram, terus banyak orang yang berdatangan hingga akhirnya ekonomi masyarakat tuh naik gitu, Pak. Begitu. Iya. Bagus contoh itu. Bagaimana dia memanfaatkan network. Dan kalau kalian perhatikan apa sekarang ini jadi cerita. Kemarin ada mahasiswa yang saya pimpin kolokiumnya, S2 nih. Dia meneliti pengaruh promosi wisata dinas di Kabupaten X untuk objek wisata X gitu. Jadi dia meneliti apa yang dilakukan oleh dinas untuk membangkitkan wisata itu, lalu kemudian bagaimana itu meningkatkan wisatawan di daerah itu. Lalu saya bilang, berapa sih kalian yang pergi ke situs dinas apapun itu, ketika mau wisata? Nggak ada.
Berapa sih kalian yang membaca iklan di koran ketika hendak membeli sesuatu? Sedikit sekali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan biasanya kan pergi ke situs yang memuat tempat itu, lalu melihat komen orang yang kita katakan sebagai influencer sekarang. Jadi jangan harapkan dinas dong yang mengiklankan sesuatu. Sehingga saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anissa barusan. Banyak sekali daerah wisata yang berkembang bukan karena promosi Pemda, bukan karena promosi pemerintah, tetapi karena banyak pengakuan orang, testimoni, istilah sekarang kan, testimoni orang bahwa ya tempatnya asik loh, cantik loh, orang-orangnya ramah gitu. Kalau cuma kalian bikin di situ daerah A mempunyai 7 pesona wisata, senyum segala macam lah, ada 7 wisata itu, lupa saya apa saja. Nggak jalan itu, tapi yang jalan adalah seperti yang kata Anissa tadi. Bagaimana network-nya? Orang yang pergi ke situ menguploadnya di akun Instagramnya dilihat oleh orang lain, dan itu menyebar ke sana kemari, menjadi terkenal lah sebuah situs. Demikian juga dengan sebaliknya, ketika ada informasi yang salah tentang daerah itu, negatif, gitu, sama seperti yang pernah terjadi di Carita, ada orang yang makan di Carita cuman makan makan siang biasa, lalu di-charge 1,5 juta karena sudah dimakan, baru dibilang 1,5 juta, dia nggak bisa membalas, dia nggak bisa menolak, dia bayarlah, dia masukkan ke akun Facebook-nya. Bubar itu. Bukan hanya toko itu, bukan hanya warung itu yang terganggu, tapi seluruh wisata di Carita menjadi terganggu karena adanya satu testimoni seperti itu. Jadi networking itu harus dipelihara betul, jangan menjadi sumber malapetaka, dia harus menjadi sumber berkah bagi sesuatu itu. Kalau tadi Anissa menceritakan soal objek wisata. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Saya akan meneruskan dengan 5 yang berikutnya. Yaitu tentang security and surveillance. Anda tentu pernah mendengar istilah bahwa identitas kita dicuri karena ada yang mempermainkan akun kita. Ada hacker yang mencuri data kita dan kemudian minta uang ke sana kemari atas nama kita. Itu adalah soal yang sangat penting, soal security and surveillance. Kemarin itu banyak orang mengatakan, ayo kita tinggalkan WA, karena WA akan menjual informasi yang ada pada kita kepada banyak orang. Itu persoalan-persoalan security, walaupun akhirnya kemudian dibantah oleh WhatsApp. Tapi itu kita paham banyak SMS banking menjadi bermasalah karena soal security tadi. Security menjadi isu yang sangat penting ketika kita berbicara soal ICT. Yang berikutnya, yang ke-17 adalah soal speed, kecepatan. Zaman saya dulu, kalau saya mau berpergian kemana-mana untuk beli tiket, maka saya harus pergi ke travel bureau. Di travel bureau saya akan menunggu begini. Kadang-kadang setengah hari saya bisa habiskan untuk membeli selembar tiket ke, katakanlah, kalau waktu itu saya pergi ke Medan. Sekarang saya nggak perlu pergi ke travel bureau. Saya bisa membeli tiket dari HP saya. Itu soal speed. Yang kedua, soal speed ini yaitu kalau situs Anda lemot karena karena sinyalnya nggak bagus, maka biasanya situs itu ditinggalkan. Orang akan memilih situs
yang cepat. Soal kecepatan menjadi penting. Yang ke-17, yang ke-18 adalah apa yang dikatakan sebagai ubiquity. Saya menjadi, terus terang saja kata ini baru saya dapat nih. Kok ubiquity ya? Saya harus lihat kamus itu. Saya pikir ubi, kok ada ubiquity-nya gitu. Rupanya ubiquity itu ada di mana-mana. Kayak ubi, ada di mana-mana. Jadi ICT juga seperti itu. Kapanpun, dimanapun, selama ada koneksi, selama ada sinyal, Anda bisa bermain. Untuk ngajar ini, kita tidak perlu kumpul di kelas. Saya di Bogor, Anda barangkali di Malang, ada yang di Dermaga, ada yang di Medan, ada macam-macam tempatnya. Yang jelas ubiquity-nya sangat tinggi. Bisa kita akses di mana saja. Itu ICT. Ada di mana saja dan bisa kita akses kapan saja. Kapan sajanya ini menjadi penting. Dulu misalnya ketika ada film seri di televisi, maka pada malam-malam tertentu kita kumpul depan televisi. Karena setelah itu nggak ada lagi siaran itu. Tapi Anda sekarang kan nggak pernah melakukan itu. Anda bisa menonton seri drama Korea Anda kapan saja. Tinggal download, simpan di Anda, di gadget Anda bisa menontonnya kapan saja. Itu soal ubiquity. Kemudian user generated content. Ini saya pikir Anda pasti mengalami itu, bahwa sekarang konten itu disesuaikan dengan kemauan pengguna. Pengguna menjadi raja yang harus dilayani keinginannya. Yang terakhir, yang ke-20 adalah virtuality. Semua kelihatan. Apalagi misalnya kalau kita kalau saya katakan kita pakai Zoom sekarang, tapi semua open mic, semua kelihatan. Nggak bisa titip absen di sini. Semua kelihatan. Dan Anda sudah bilang kan, nggak ada gambar, itu hoax. Karena Anda adalah orang-orang yang sangat picture minded. Nggak ada gambarnya, nggak benar itu. Semua harus serba divisualisasi. Serba kelihatan bendanya. Oke, saya stop lagi. Dari 5 ini, apa menurut Anda yang penting kita catat sebagai seorang tenaga pengembangan masyarakat? Monggo. Silakan, siapa yang mau ngambil kesempatan untuk bicara? Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ivana. Kamu masih ada, Ivana? Oke. Iya, ada. Dari lima key konsep yang terakhir ini, apa yang menurut Anda bisa Anda petik untuk keperluan pengembangan masyarakat? Menurut saya yang ini sih Pak, yang security dan surveillance gitu. Kenapa? Jadi harus mempunyai sebuah sistem keamanan yang mumpuni untuk melindungi sistem informasi dari desa tersebut. Jadi data-data atau informasi yang terdapat dari desa tersebut bisa dijamin keamanannya seperti itu, agar tidak terjadi seperti hoax tadi atau terjadi informasi yang tidak tepat, informasi yang disalahgunakan oleh beberapa pihak seperti itu. Misalnya, menurut kamu penyalahgunaan informasi kayak apa? Mungkin bisa seperti memberi informasi tentang misal bantuan sosial ya Bapak ya. Ada orang yang menggiring opini bahwa bantuan sosial itu diberikan kepada kerabat atau keluarga dari
perangkat atau pegawai dari desa tersebut seperti itu. Jadi mungkin dia merasa kenapa sih kok saya nggak dapat, padahal dia merasa layak untuk dapat. Jadi dia menggiring opini orang lain seperti itu, Pak. Oke. Ivana, kamu punya internet banking? Iya, Bapak. Ada, Pak. Takut nggak dibobol orang? Iya, Bapak. Takut. Kalau takut, kenapa punya? Karena mempermudah, Bapak. Iya, itu dia. Oke, baik. Itu dia isu-isunya. Selain tadi keamanan data, juga keamanan diri. Karena sudah ada kan kejadian bagaimana uangnya dibobol sedemikian rupa lewat internet banking. Itu contoh bagaimana soal surveillance dan privasi tadi itu. Privasi begitu juga. Semua datamu ada pada orang lain. Apa makanan kesukaanmu, apa bagaimana jam bangunmu, apa yang kau lakukan setelah bangun, itu bisa dimonitor lewat percakapanmu, lewat aktivitasmu. Itu bisa semua dimonitor itu. Itu yang tadi saya katakan persoalan surveillance dan security. Maka itu kan ada juga kan isu bahwa apa namanya? Jangan mau divaksin karena vaksin itu menyuntikkan apa namanya itu? Menyuntikkan apa namanya? Alat untuk memonitor kamu microchip di mana saja kamu berada bisa jadi jangan maulah. Itu kan sebenarnya yang ingin diangkat adalah, walaupun saya yakin itu tidak benar, itu adalah isu-isu soal keamanan. Oke, makasih Ivana. Silakan. Siapa lagi? Saya Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, kalau dari saya tertarik yang tadi yang ada istilah baru yang baru dengar tuh ubi apa ubiquity. Ubiquity. Nah, ubiquity itu menurut saya itu penerapannya itu sekarang sudah seperti ini, Google Doc. Google Doc. Ya, kemudian habis itu iCloud ataupun penyimpanan storage di tempat yang tidak fisik gitu. Nah, itu menurut saya itu adalah satu perkembangan yang paling bagus ya, apalagi karena itu tuh bisa kita mentransfer data dan disimpan di awan istilahnya, dan itu tuh nanti bisa diakses di mana saja. Jadi kita nggak perlu kayak misalnya kalau dulu kan misalnya kalau para penyuluh tuh bawa kuesioner banyak gitu dari rumah, terus nanti dikirim lewat pos dulu, nanti nunggu di sana, nanti baru dibagi-bagiin kan. Kalau sekarang bisa datanya itu nanti ditaruh di cloud, di G Drive, nanti ketika sudah sampai lokasi baru nanti di-download lalu di-print, lalu nanti baru bisa disebarkan, ataupun bisa seperti langsung misalnya ada program penyuluhan serentak di 5 daerah gitu. Nah, terus bingung gimana caranya biar dapat data presisi yang cepat gitu. Nah, bisa pakai upload G Drive itu untuk dikumpulkan datanya di satu tempat dan bisa langsung diolah gitu. Jadi nggak perlu membutuhkan waktu yang lama. Begitu sih, Pak. Iya, makasih. Dan itu kan kalau dulu mula-mula nih, saya ketika kita ngobrol-ngobrol, ketika saya mahasiswa seperti Anda, maka tingkat kekutubukuan seseorang itu diukur dari berapa meter koleksi bukunya. Berapa banyak buku yang dia miliki. Semakin banyak bukunya, maka dia artinya semakin banyaklah dia membaca. Itu dulu kita bilang. Jadi kita lihat secara fisik bukunya. Kemudian ya kita terkagum-kagum lagi setelah ada hard disk, setelah ada gadget. Karena dari saat di sebuah di sebuah tablet bisa disimpan 10.000 buku. Satu tablet bisa memuat 10.000 buku. Jadi kalau saya punya satu tablet yang penuh, itu artinya saya punya 10.000 buku. Sekarang seperti yang Anda katakan tadi,
Nggak perlu tablet, simpan aja di cloud. Nggak perlu saya bawa tablet saya itu. Saya bisa mempunyai jutaan buku hanya lewat tablet saya. Yang perlu adalah akses. Itu soal ubiquity tadi. Makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya deh, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya waktu itu kan pernah di praktikum TIK juga ada video tentang Smart Village ya. Yeah. Nah, konsep kunci yang penting itu ada di ubiquity, speed, sama user-generated content yang dimana penggunanya itu jadi raja untuk dilayani kebutuhannya. Yeah. Nah, di Smart Village ini kan salah satu programnya yaitu pelayanan desa gitu ya. Jadi masyarakat tuh bisa misalnya membuat KTP atau KK secara langsung tanpa datang ke kantor desa, bisa melalui smartphone-nya mereka, kayak gitu sih Pak. Jadi kalaupun situsnya juga kecepatannya bagus, terus masyarakat juga nyaman gitu untuk menggunakannya, apalagi untuk masyarakat yang milenial kayak sekarang gitu, mungkin sibuk kerja atau ngapain, jadi belum sempat ke kantor desa untuk mengurus administrasi itu mudah melalui Smart Village ini. Kayak gitu sih, Pak. Makasih. Itu ide yang, bukan ide, pemikiran yang bagus bagaimana memanfaatkan prinsip atau key konsep ubiquity tadi untuk pelayanan kepada public service secara umum. Di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak Senin Jumat jam 8 sampai jam 3, enggak gitu lagi. Oke, baik. Saya teruskan sedikit lagi bagian yang terakhir, dan ini saya tidak akan bahas banyak karena ini adalah dunia Anda. Sehingga saya tidak perlu banyak membahasnya. Ini bukunya saya ambil dari buku Nasrullah, Buku Nasrullah yang judulnya adalah media sosial. Seperti itu. Ya, ini. Judulnya adalah media sosial. Menurut saya buku ini layak dibaca. Silakan nanti dilihat. Nanti saya buat bahannya di course. Dia bilang kalau kita bicara media sosial, maka kita berbicara soal 6 hal. Ada media sosial itu merupakan media untuk berjejaring saja. Ada media sosial yang berupa jurnal online, blog. Ada media sosial yang jurnal online sederhana, microblog. Ada media untuk berbagi, ada untuk penanda sosial, dan media konten bersama. Ini ada 6 macam media sosial, 6 ragam media sosial menurut Nasrullah. Kita lihat yang pertama. Ketika dia berkata media sosial untuk berjejaring, social networking, itulah Facebook itulah link misalnya. Maka itu populer sekali karena kita ingin berteman. Itu kayaknya menjadi akar budayanya itu kita yang suka ngobrol, yang suka berbagi satu sama lain. Kita bisa berinteraksi lewat Facebook real time. Apa yang kita bagi di situ? Ya, saya sedang makannya ini. Kalau makannya enak dibagi sih, kalau nggak enak nggak dibagi gitu. Dibagi gambarnya, berbagi profil, berbagi aktivitas, pendapat juga dibuat di situ di Facebook. Ini adalah salah satu contoh yang ragam yang pertama, media sosial untuk berjejaring. Ada itu link itu adalah media sosial untuk berbagi dalam kepentingan ilmiah. Contoh media ragam yang kedua adalah yang kita katakan sebagai jurnal online, weblog. Weblog. Jadi blog disingkat orang. Jadi itu sebenarnya dari weblog. Itu situs pribadi. Ketika Anda mempunyai situs pribadi di WordPress, itu namanya media sosial, tapi bentuknya jurnal online. Karena Anda juga bercerita di situ soal pendapat Anda, soal aktivitas Anda, soal berita dan segala macam. Yang paling populer itu dulu adalah WordPress dan Blogspot, pokoknya ya seperti itu. Yang ketiga
adalah jurnal online yang sama saja dengan yang pertama tadi, tapi ini lebih ada platform yang sudah. Aku mau parkir nak jawab. Apa itu? Apa itu Anissa? Ketika kita bicara soal Twitter misalnya, itu adalah microblog. Karena di situ Anda bisa bercerita tentang apa aktivitas Anda. Tapi lebih sederhana ketimbang tadi blog yang besar tadi itu. Yang keempat adalah media berbagi. Misalnya YouTube. Anda produksi sesuatu, Anda bagi di YouTube itu. Anda ada Flickr, ada Snapfish, itu adalah untuk berbagi. Berbagi gambar, berbagi video, berbagi dokumen, dan segala macam. Bentuk yang keenam adalah, ragam yang keenam adalah apa yang kita katakan sebagai social bookmaking, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Nasrullah sebagai penanda sosial. Dan yang terakhir adalah media bersama, media konten bersama, Wikipedia dan segala macam, itu adalah media bersama yang bisa kita bangun. Saya tidak akan banyak membahas itu. Saya yakin bahwa Anda semua sudah banyak memiliki platform-platform tadi. Saya sengaja mengatakan itu untuk mengatakan manfaatkanlah platform-platform itu untuk kepentingan pengembangan masyarakat. Itu yang ingin saya katakan. Kalau Anda punya akun Twitter, Anda punya YouTube channel, Anda punya Facebook, pergunakanlah itu untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Itu dia. Pasti bagaimana memanfaatkannya, Anda sudah tahu. Itu yang ingin saya kemukakan hari ini. Terima kasih banyak. Minggu depan kita akan berbicara soal digital literasi dan digital inequality. Saya akhiri siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan.